Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi. Hari ini adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, Jumat 11 Juni 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan 37, di mana Tuhan Yesus yang tergantung wafat di kayu salib, lambungnya ditikam, lalu memancarlah darah dan air itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hati Yesus yang Maha Kudus, saya mau menyampaikan renungan begini. Mengapa hati Yesus, atau dikatakan Yesus mempunyai hati yang Maha Kudus? Kita bisa merenungkan di mana kekudusannya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hati Yesus yang Maha Kudus itu atau kekudusannya itu pertama-tama terletak dalam diri Tuhan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasih. Hatinya itu memancarkan kasih. Justru dengan memancarkan kasih, di mana Tuhan Yesus bertindak kepada orang yang sakit disembuhkan, kepada orang yang mati dibangkitkan, kepada orang yang berdosa diampuni. Jadi pertama-tama letak kemahakudusan hati Yesus adalah hatinya itu dikuasai oleh kasih, dipenuhi oleh kasih. Ya, di satu pihak memang Tuhan Yesus itu membersihkan bait Allah dengan caranya tersendiri, karena Tuhan Yesus itu sudah gimana ya, orang-orang yang berjualan di sana, orang-orang yang datang untuk beribadah di bait Allah, bukannya disambut dengan kasih, dengan cinta, dengan tangan terbuka, tapi mereka disambut dengan diperas uangnya, ya, dipaksa untuk membeli hewan untuk persembahan di sana, dipaksa untuk tanda kutip menukar uang untuk kolekte, sehingga terjadilah monopoli. Itulah dia. Tuhan Yesus itu sebenarnya membersihkan bait Allah supaya orang-orang itu lebih mudah, gampang berdoa, beribadah di bait Allah tanpa diwarnai pemerasan. Bukankah itu mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi orang-orang yang mau beribadah? Dengan demikian, saya pikir pertama-tama Yesus itu hatinya penuh dengan belas kasih, sehingga layak disebut hati Yesus yang Maha Kudus. Itu ya, dikuatkan atau diperkaya sepenuhnya. Isi dari hati Tuhan Yesus adalah kasih. Kalau Bapak Ibu punya kasih kepada orang lain, ya itulah Anda mempunyai hati yang bersih. Tapi kalau Anda itu punya amarah, dendam, itu hati Anda belum bersih itu, ya. Itu. Lalu yang bisa kita renungkan lagi, di mana itu letak kemahakudusan hati Yesus. Dia sangat pengampun. Tuhan Yesus itu dengan begitu ringan mau mengampuni, apalagi kalau orang itu sungguh menyesali perbuatannya dan bertobat. Dan Tuhan Yesus itu tidak pernah menghukum orang yang menyesali perbuatannya dan bertobat. Perempuan yang ketangkap basah berbuat zina dan siap untuk dilempari dengan batu, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa silakan menjadi pelempar yang pertama. Ketika Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, ada penyamun yang katakanlah bertobat, ingatlah aku bilang kau masuk ke dalam kerajaanmu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Bapa yang berbelas kasih ketika menyambut anaknya yang hilang, yang berdosa itu pulang. Bapa itu dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia merentangkan tangannya, memeluk anaknya dengan penuh kasih, mencium anaknya itu dan mengadakan pesta. Karena anak yang hilang itu sudah kembali. Ya, tidak ada dendam, tapi yang ada adalah hati yang penuh dengan kekuatan mengampuni. Ya, itulah dia yang ada dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu memang pantas disebut
Yesus itu mempunyai hati yang maha kudus, tidak diisi oleh kotoran-kotoran, oleh sampah-sampah kedengkian, amarah, ketidaksukaan pada orang lain. Bapak Ibu ya, kita ini terkadang hati kita ini tidak menyimpan hal-hal yang kudus dari Allah. Bukannya menyimpan yang baik, terkadang ya kita harus jujur, hati kita ini begitu banyak sampah, itu kotoran yang ada di dalam hati kita. Marah, dendam, gak suka sama orang lain, mencap negatif orang lain, tidak menyukai orang lain, sombong kepada orang lain, angkuh kepada orang lain. Itulah dia. Itu sampai itu ada di dalam hati kita. Dan ya kita dengan demikian tidak mempunyai hati yang kudus, hati yang suci, hati yang bersih, tapi hati yang kotor. Itu sangat kasihan itu kalau ada orang seperti itu. Tapi ya gimana ya, mau dibilang kasihan, tapi orang itu masih tetap nyaman-nyaman saja dengan situasi seperti itu. Oke lah, mari kita menjadikan hati kita juga untuk mempunyai kekuatan kasih, kekuatan pengampunan. Itu dulu saja, dua hal itu saja. Kekuatan kasih, kekuatan pengampunan. Oh, kalau Tuhan Yesus itu begitu banyak itu. Kenapa dibilang hatinya jadi kudus, maha kudus itu ya? Karena dia mengajarkan kasih, tergerak hatinya oleh belas kasih, mau mengampuni, mau menerima, mau terbuka bagi orang lain, mau menolong yang sakit, membangkitkan yang wafat, meninggal. Itulah dia. Ketika berhadapan dengan orang yang menderita, yang susah, berdosa, hati Yesus tergerak. Nah, semoga kita pun atau hati kita ini diisi oleh kasih, kebaikan, ya, pengampunan untuk bisa melakukan hal-hal itu juga. Disitulah dengan demikian hati kita menjadi bersih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.